Halo, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan masuk ke materi yang tambahan, yaitu Bill of Material, sesuai dengan request dari kalian semua, yang kebanyakan ingin mengetahui tentang pemahaman Bill of Material. Nah, berbicara tentang Bill of Material, saya berharap kalian masih ingat tentang materi kuliah perencanaan pengendalian produksi, di mana di dalamnya itu membahas tentang bagaimana menyusun jadwal induk produksi atau master production schedule. Nah, ketika kita bikin master production schedule untuk memproduksi tumbler misalnya, ketika kita ingin memproduksi tumbler, kita harus pastikan dulu bahan bakunya atau materialnya itu sudah siap. Bagaimana caranya adalah dengan menyusun yang namanya MRP, Material Requirement Planning. Nah, kalau kita ingin membuat perencanaan kebutuhan material, kita harus tahu dulu bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk tumbler itu apa saja. Misal, pada saat membuat tumbler kita buat desainnya. Di desain itu terlihat ada bahan baku utamanya adalah plastik, kemudian kain berupa tali, kemudian misalnya besi untuk pengaitnya. Jadi ada 3 bahan pokok dari proses pembuatan yang namanya tumbler. Informasi ini dapatnya dari mana? Informasi inilah didapat dari Bill of Material. Jadi Bill of Material itu adalah sebuah list lengkap yang mencantumkan seluruh proses sub-assembly atau assembly part dan bahan baku yang dilengkapi dengan jumlahnya berapa, part numbernya berapa, kemudian unit measure-nya berapa, kemudian ini dibeli atau dibuat sehingga kita bisa tahu informasinya untuk membuat sebuah produk jadi. Nah, gambarannya adalah Bill of Material adalah seperti hierarki, seperti gambar yang bisa kalian lihat di sini. Ini ada hierarkinya. Produk A itu adalah produk jadi, B, C, D, E itu adalah proses dan material serta komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membangun produksi A. Selanjutnya, mengapa Bill of Material itu penting? Setidaknya ada 5 alasan mengapa Bill of Material itu harus dibuat. Yang pertama, Bill of Material itu adalah sebagai dasar penghitungan harga jual produk. Kita bisa mengetahui harga jual produk untuk memberikan keuntungan dan kerugian dari biaya penyusun sebuah produk. Biaya penyusun sebuah produk itu salah satunya adalah mengetahui harga dari bahan baku. Kemudian biaya-biaya lain seperti tenaga kerja, mesin, indirect cost yang lain. Seperti yang kita pelajari di design for manufacturing, ada yang namanya variable cost dan fixed cost. Yang kedua adalah Bill of Material itu sebagai dasar perencanaan kebutuhan bahan baku. Sebelumnya saya sudah bahas bahwa pada saat kita sudah menjadwalkan membuat yang namanya jadwal induk produksi atau master production schedule yang sudah divalidasi, kita perlu tahu kebutuhan dari bahan baku untuk membangun suatu produk. Contohnya misalnya, ketika kita membuat tumbler, kita membutuhkan plastik, lalu tali pengait, lalu kawat atau besi pengait. Jadi itu adalah 3 bahan pokok yang dibutuhkan ketika kita membuat suatu produk tumbler. Nah, ketika ada demand-nya berjumlah 100, kita harus tahu dulu plastik untuk 1 pieces tumbler itu membutuhkan berapa gram. Contoh misalnya membutuhkan 10 gram. Kalau demand-nya 100, berarti kita membutuhkan 1000 gram plastik. Kalau misalnya pengaitnya butuh 1 untuk 1 tumbler, kalau ada demand-nya sebesar 100, artinya 100 pieces
pengait atau talinya. Yang ketiga adalah bill of material dipakai sebagai referensi ketika ada yang membutuhkan yang namanya perbaikan produk. Nah, kita bisa melakukan yang namanya perbaikan produk jika memiliki data lengkap terkait dengan kualitas atau fungsi dari suatu material penyusun dari produk tersebut. Misalnya tadi saya bilang bahwa tumbler itu membutuhkan bahan baku plastik sebanyak 10 gram, yang mana bahan bakunya itu plastik bertipe ABS. Nah, setelah dilakukan analisa dan penelitian, ternyata ABS itu bisa digantikan dengan tipe lain, misalnya tipenya PLA misalnya. Nah, dengan tidak mengubah fungsinya tetapi mengurangi cost yang ada. Jadi biaya bahan bakunya lebih murah. Nah, itu bisa sebagai acuan dari perbaikan produk ketika kita menggunakan yang namanya bill of material. Selanjutnya, bill of material juga dipakai sebagai sarana untuk menghindari yang namanya kehabisan bahan baku. Contoh, pada saat kita memproduksi tumbler itu kan pasti punya tingkat produktivitas berapa persen gitu ya. Misalnya idealnya adalah ketika kita ingin memproduksi material menjadi bahan baku sejumlah 100, artinya bahan bakunya juga harus bernilai 100%. Nah, tapi pada kenyataannya ketika kita menyediakan bahan baku sebanyak 100 sesuai dengan demand-nya, tidak semua material itu menjadi jumlahnya 100. Hal ini dikarenakan adanya reject atau defect yang terjadi pada saat proses. Contoh, plastik. Kita membutuhkan 10 gram plastik, biji plastik untuk membuat satu produk tumbler. Pada prosesnya, ternyata ditemukan yang namanya 10% defect. Artinya ketika kita ingin memproduksi 100 pieces tumbler, idealnya butuh 1000 gram biji plastik. Tetapi karena memiliki defect sebesar 10%, artinya 1000 gram ditambah 10%. Nah, itu berjumlah 1100 gram. Yang kelima adalah bill of material itu mampu menyatukan fungsi di dalam perusahaan. Jika suatu perusahaan atau organisasi memiliki BOM, maka jauh lebih mudah kita akan mengkomunikasikan produk ke masing-masing departemen. Misalnya, departemen kualitas, departemen engineering, departemen mutu, departemen purchasing. Jadi, bill of material ini bisa dipakai sebagai media komunikasi untuk perbaikan, untuk pengendalian jumlah, kemudian untuk di bagian inventory. Nah, tanpa adanya BOM, mustahil dapat dijalankan yang namanya sistem MRP yang baik, karena inilah merupakan input dari perencanaan dan pengendalian aktivitas produksi. Nah, pada slide ini ditampilkan model-model dari BOM. Model BOM itu ada dua, single level BOM, yang kedua adalah multi level BOM. Single level BOM itu adalah menggambarkan hubungan sebuah induk dengan satu level komponen pembentuknya. Contoh, ketika kita bicara tentang sepeda itu dengan utuh dibuatlah BOM yang hanya terdiri dari handlebars dan frame assembly. Kemudian di bawahnya adalah wheels and frame. Nah, dia tidak membreakdown secara detail dari si produk jadinya. Ini adalah single BOM. Single BOM itu jadi list yang simple dari suatu produk manufacturing. Digunakan jika tidak ada proses-proses yang kompleks. Jadi kita tidak mempunyai proses kompleks, kita membeli jadi semua produknya, kita tidak membuatnya. Nah, itu biasanya disebut dengan single level BOM. Jadi kita lebih banyak membeli, kemudian kita lakukan yang namanya assembly. Nah,
Multi-level bomb. Multi-level bomb itu sendiri tidak hanya terdiri dari final assembly, tetapi juga terdiri dari material-material dan kuantitas yang dibutuhkan dari setiap levelnya. Nah, biasanya ini lebih akurat dan lebih kompleks ketika kita ingin membreakdown suatu produk. Jadi, multi-level bomb inilah yang sering digunakan ketika kita membuat yang namanya desain produk atau membangun yang diperlukan untuk membangun material requirement planning. Jadi contoh, ketika kita bicara tentang tumbler itu tadi kita punya 3 bahan pokok. 3 bahan pokoknya adalah plastik, kemudian tali, kemudian adalah besi. Nah, besi ketiga-tiga ini kita buat sendiri atau kita beli ke vendor kita. Nah, kalau misalnya cuma levelnya hanya terdiri dari 3, kita bisa menggunakan single level bomb. Jadi single level bomb itu hanya 0 dan level 1. Kalau multi level bomb itu 0, 1, 2, 3, bisa sampai level-level di bawahnya kita membreakdownnya. Nah, itu single dan multi level bomb. Nah, berikut ini saya tampilkan tentang bomb level. Level 0 itu adalah menandakan sebuah produk jadi yang tidak dipakai sebagai komponen pembentuk dari produk lain. Jadi, level 0 itu adalah finished good. Jadi, dalam hal ini kalau project Anda adalah tumbler. Level 1 itu adalah komponen yang menjadi pembentuk langsung dari produk level 0. Pada waktu yang bersamaan, bisa dibuat seperti itu, namun komponen ini juga bisa jadi sebagai produk jadi kalau kita beli. Contohnya tadi seperti yang single level bomb tadi. Kemudian level 2 itu sebagai komponen pembentuk langsung dari produk level 1. Sebagaimana level 1, komponen pada level ini juga bisa dipakai sebagai komponen pembentuk langsung pada level 0 atau pada produk jadi. Begitu juga dengan level-level yang selanjutnya. Lalu informasi apa saja yang ada pada bill of material? Secara umum, informasi-informasi yang ada di dalam BOM itu terdiri dari item ID, berupa informasi tentang part number untuk memudahkan mengidentifikasi item. Contohnya ketika kita bicara tentang kursi diidentifikasi oleh perusahaan sebagai kode A101. Kemudian kalau di breakdownkan dalam level 0 dan level 1 dan level 2 ada bantalan, ada kakinya diidentifikasi sebagai B101 atau C01. Kemudian yang kedua adalah description item. Description item ini adalah nama dari produk atau komponen yang akan kita pesan atau kita ciptakan. Misalnya tadi kursi, kemudian dudukan, kemudian kaki. Nah, itu disebut dengan description of item. Kemudian yang ketiga adalah berisi tentang quantity. Adalah seberapa banyak jumlah yang dibutuhkan untuk membuat satu produk. Misal ketika kursi membutuhkan 1 dudukan, 4 kaki, 1 bagian sandaran, dan 5 pengait misalnya. Nah, inilah yang dibutuhkan untuk membuat 1 unit kursi. Kemudian yang keempat adalah unit of measure. Unit of measure itu adalah unit satuan yang diperlukan ketika kita membangun suatu produk jadi. Seperti saya bilang tadi, ketika membangun tumbler, kita membutuhkan 10 gram biji plastik, 1 pieces atau 1 buah pengait, kemudian 1 buah tali. Nah, itu yang disebut dengan unit of measure. Yang kelima adalah decision, untuk memastikan masing-masing komponen itu dibuat atau dibeli ke vendor atau suppliernya. Pada slide terakhir ini, saya akan menyampaikan mengenai contoh dari penggunaan bill of material. Contoh ini
adalah produk akhirnya kursi. Nah, bisa dilihat pada slide bahwa di sini terdiri dari 3 level 0, level 1, dan level 2. Level 0 itu adalah produk akhirnya, level 1 itu biasanya adalah sub-assembly atau proses-proses assembly, kemudian level 2-nya adalah raw material yang akan dilakukan proses perakitan. Nah, bisa dilihat pada gambar ini adalah pada level 0 adalah finish good, yaitu kursi. Pada level 1 adalah dibagi menjadi front dan seat serta back support. Front legs itu sendiri terdiri dari kakinya dan crossbar bagian bawahnya. Kemudian untuk seat itu adalah tersendiri, seat itu adalah bagian dudukannya. Kemudian yang dalam back supportnya adalah kaki belakang terdiri dari 2, kemudian penopang kaki belakang, kemudian back support itu adalah sandarannya. Nah, kemudian kita harus perlu tahu bahwa berapa banyak kebutuhan dari masing-masing si levelnya. Contoh, untuk membuat finish good kursi itu membutuhkan satu bagian kaki bagian depan, kemudian satu dudukan, kemudian satu back assembly. Namun di proses pembuatan kaki bagian depan membutuhkan yang namanya 2 kaki, kemudian satu penahan dari kaki. Kemudian untuk seat itu sendiri cuma membutuhkan 1, kemudian untuk membangun back assembly itu membutuhkan 2 kaki belakang, kemudian 1 penahan kaki, kemudian 3 sandaran. Nah, jadi di sini kita harus perlu memecah masing-masing dari si level sebelumnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan material untuk masing-masing levelnya. Nah, itu saja dari saya terkait dengan penggunaan bill of material pada pemenuhan atau penentuan jumlah kebutuhan raw material. Anda bisa mengaplikasikannya pada proyek Anda, yaitu proyek tumbler. Terima kasih. Selamat sore.